Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Semoga pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 ini Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa sehat jasmani rohani dan boleh menikmati menjalani hari dengan penuh semangat, penuh berkat dan tentu saja penuh sukacita. Hari ini 10 Februari 2021, gereja merayakan seorang kudus, Santa Scholastica, perawan. Siapakah Santa Scholastica itu, saudari-saudara? Santa Scholastica adalah saudara kembar dari Santo Benedictus, pendiri Ordo Benediktin. Mereka dilahirkan di Nursia, Italia pada tahun 480. Scholastica adalah seorang gadis yang cerdas dan peramah. Ia juga seorang yang religius. Sejak belia, ia telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ketika mereka berusia 20 tahun, Benedictus pergi mengasingkan diri sebagai pertapa dalam sebuah gua terpencil di Subiaco. Di kemudian hari, ia pergi ke Monte Cassino dan mendirikan biara Benediktin di sana. Scholastica menyusul saudaranya dan tinggal di Plombariola yang berjarak kurang lebih 5 mil dari biara Benedictus. Scholastica mendirikan dan memimpin biara wanita. Setahun sekali Scholastica mengunjungi saudaranya untuk membicarakan masalah-masalah rohani. Karena regula atau peraturan biara tidak memperbolehkan perempuan memasuki biara Monte Cassino, maka Benedictus ditemani dengan beberapa muridnya akan menemui Scholastica datang berkunjung, dan Benedictus menemuinya bersama beberapa orang murid. Sepanjang hari itu mereka memuji Tuhan dan berbicara mengenai hal-hal rohani. Ketika malam tiba, mereka makan malam bersama dan pembicaraan terus berlanjut sementara malam semakin larut. Lalu berkatalah Scholastica kepada saudara kembarnya, "Jangan tinggalkan aku malam ini. Mari kita berbicara mengenai sukacita kehidupan rohani sampai pagi." "Saudariku," jawab Benedictus, "apakah yang engkau katakan itu? Aku tidak boleh tinggal di luar biaraku." Karena Benedictus menolak permintaannya, wanita suci ini menangkupkan kedua tangannya di atas meja, menundukkan kepala dan berdoa. Ketika ia mengangkat kepalanya kembali, halilintar datang sambar menyambar, gemuruh guntur bersahut-sahutan, dan hujan badai membasahi bumi, sehingga Benedictus dan murid-muridnya tidak dapat pulang. Karena sedih, Benedictus mengeluh, "Semoga Tuhan mengampuni engkau, saudariku, apa yang telah engkau lakukan." "Ya," sahut Scholastica, "aku mohon padamu, tapi engkau tidak mau mendengarkan aku. Jadi aku mohon pada Tuhanku, dan ia sungguh mendengarkan aku. Sekarang pergilah jika engkau bisa, tinggalkan aku dan kembalilah ke biaramu." Jadi demikianlah malam itu mereka tidak tidur semalaman, asyik dengan pembicaraan mereka tentang sukacita kehidupan rohani. 3 hari kemudian, Benedictus sedang berada di kamarnya di biara. Ketika ia menengadah, menatap langit, ia melihat jiwa saudarinya meninggalkan jasadnya dalam rupa seekor burung merpati dan terbang tinggi menuju suatu tempat rahasia di surga. Benedictus amat bersukacita. Ia berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan nyanyian serta puji-pujian. Kemudian ia memerintahkan para muridnya untuk menjemput jenazah saudarinya dan membawanya ke biara. Benedictus membaringkan jenazah Scholastica dalam kubur yang telah dipersiapkan bagi dirinya sendiri, kubur di mana kelak tubuhnya pun dibaringkan. Scholastica wafat pada tahun 543. Pestanya dirayakan setiap tanggal 10 Februari. Saudari-saudara, ini sekedar biografi Santa Scholastica supaya kita juga tahu mengenai orang kudus, saudara kembar dari Santo Benedictus ini.
Saya Romagus CSSR mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari merenungkan Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengarkan, hendaklah ia mendengarkan." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka para murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kalian juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah. Segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Mutiara Pagi yang selalu diberkati. Peraturan tentang halal atau najis, halal atau haram, itu adalah juga hal yang kita dengarkan tahun-tahun belakangan ini di Indonesia. Betapa mudah kita mendengar, betapa mudah kita melihat di media sosial soal ini haram, itu halal. Itulah Indonesia, banyak yang dibuat ribet. Hari ini saudara-saudari kita dengar juga tentang itu. Peraturan tentang halal haram atau halal najis itu kemudian berkembang sebagai tradisi dan kerap kali ditangkap dan diterapkan dengan ketat secara fisik. Akibatnya saudara-saudara, pelaksanaan aturan itu lalu tidak menumbuhkan kerohanian, tidak menumbuhkan spiritualitas dan jiwa seseorang, kecuali rasa tidak suka terhadap orang yang tidak mengikuti tradisi itu atau orang yang tidak mengikuti aturan-aturan tersebut. Saudari-saudara, hal ini pula yang terjadi dalam diri orang Farisi dan ahli kitab. Mereka begitu terusik ketika melihat orang lain tidak mengindahkan aturan soal halal haram atau halal najis. Apalagi yang mereka hadapi ini adalah Yesus yang juga hidup dalam tradisi Yahudi. Apakah Yesus memang tidak peduli terhadap aturan dan tradisi yang ada? Rasanya juga tidak begitu. Karena Yesus datang bukan untuk meniadakan aturan, tetapi menggenapinya, tetapi menyempurnakannya. Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, Yesus sangat peduli. Namun Yesus ingin mengajak semua orang untuk melihat aturan tentang yang halal dan haram itu secara tepat. Bukan pertama-tama aturan fisik yang mengikat untuk melakukan yang halal dan menghindari yang najis, tetapi lebih-lebih soal kesadaran hati dari orang, kesadaran hati dari para pendengarnya akan apa yang halal, apa yang najis. Jadi bukan soal apa yang masuk, tapi kesadaran dari dalam hati setiap orang. Karena yang sering membuat najis itu justru muncul dari dalam hati. Tadi di bagian akhir Injil digambarkan soal pikiran jahat itu muncul dari hati.
soal percabulan, soal pencurian, soal pembunuhan, soal perzinahan, keserakahan, iri hati, kelicikan, kesombongan, dan lain-lain. Bukan hal-hal yang datang dari luar, tapi yang datang dari dalam hati, keluar dalam kata-kata, dalam sikap, di dalam tindakan kita sebagai pengikut Yesus. Jadi bukan soal pertama-tama halal haramnya aturan secara fisik saja, tapi lebih-lebih soal kesadaran hati akan apa yang halal, apa yang haram. Bahwa sesungguhnya berdasarkan kesadaran hati itu, yang haram itu justru yang keluar dari dalam hati, bukan yang datang dari luar kita. Seorang imam memberi gambaran untuk membuat ini menjadi lebih gampang dipahami. Dia katakan, kalau Anda makan daging babi, seringkali orang anggap itu sebagai haram. Untuk kita sebagai orang Kristiani, itu halal. Tapi orang lain menganggapnya sebagai haram. Nah, pastor ini lalu mengatakan bahwa makan babi itu tidak haram. Yang haram itu adalah kalau kemudian keluar dari mulut kita, yang tentu saja datang dari hati, ketika kita mengatakan kepada seseorang, misalnya kita mengatakan babi ini atau dasar babi dan sebagainya. Jadi ungkapan, sebutan yang keluar dari mulut, yang keluar dari hati, itulah yang membuat orang najis. Bukan apa yang dia makan terutama, tetapi apa yang keluar dalam kata-kata, di dalam sikap hidup, di dalam tindakannya. Semoga kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, sungguh diteguhkan untuk menata hati. Bukan pertama-tama soal aturan, tapi hati, sebab dari hatilah kemudian muncul segala pikiran, perkataan, tindakan, baik ataupun buruk. Semoga hari ini kita selalu hanya melakukan hal-hal yang baik, yang keluar dari hati yang baik. Salam 52, Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau begitu mencintai kami dan Engkau senantiasa menuntun kami untuk melakukan hal-hal yang benar, yang keluar dari hati yang baik. Tuhan, kami tahu sekarang apa yang Engkau kehendaki dari kami semua. Engkau menghendaki agar kami menilai halal dan najis hati kami sendiri. Dengan demikian, setiap saat dari hati kami terpancar penghayatan hidup yang sesuai dengan aturan dan kehendak-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat menjadi PK, menjadi pelaku sabda-Mu dalam hari-hari hidup kami, khususnya sepanjang hari ini. Tuhan, ingatlah secara istimewa saudara-saudari kami yang hari ini merayakan hari-hari istimewa dalam hidup mereka, dalam keluarga mereka. Entah itu ulang tahun kelahiran, entah itu ulang tahun pernikahan. Berkatilah keluarga-keluarga, saudara-saudari kami yang merayakannya, sehingga mereka boleh senantiasa memiliki hati yang baik. Sebab dari hati yang baik keluar segala perkataan, segala perilaku, sikap hidup, dan tindakan-tindakan yang baik dalam diri pribadi, di dalam keluarga, dan di tengah masyarakat. Engkau yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.